Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, selamat malam. Selamat datang di akun YouTube GPIB Marturia Lampung, di mana kita akan melaksanakan ibadah gerakan pemuda pada hari ini. Dan sebelum memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, dan juga kita siapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Namun sebelumnya teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda GPIB Marturia Lampung. Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, masih bangkit berdiri, dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, kita akan membuka ibadah kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Muda-Mudi kedua, nomor 2, baitnya yang pertama sampai yang kedua. Bapa di surga mengasihiku, senang dan mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan susah, Yesus menanti diriku tetap. Aku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita akan meminta pertolongan dari Tuhan dan meminta pimpinan dari Roh Kudus untuk beribadah pada ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa yang memberikan kami kekuatan dan penyertaan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur bahwa kami Bapa bisa ada di sini untuk kembali Bapa beribadah dan menyerahkan diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau Bapa menutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya pimpinan kasih-Mu Bapa selalu berkati kami dan memelihara kami di setiap waktu. Dan Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kiranya Bapa, setiap firman yang disampaikan bisa bermakna dalam hidup kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Rekan-rekan pemuda, kita akan membaca kitab Mazmur. Mazmur akan terambil dari Mazmur 48 ayatnya yang ke-10 sampai ke-15. Mazmur 48 ayatnya ke-10 sampai ke-15 saya akan membacakan dari sini dan teman-teman silakan mengikuti dari tempat teman-teman masing-masing. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya dialah yang memimpin kita. Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, kita akan merespon Mazmur kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 353, baitnya yang pertama. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam khotbah dan firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Miss Peletimo Sonobogar. Untuk teman-teman silakan siapkan hati dan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, kita akan mempersiapkan diri membaca Alkitab, di mana pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Jika kita sudah menemukan bacaan Alkitab, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih untuk kesempatan di sore hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat memaknai setiap bacaan Alkitab yang kami baca saat ini. Dan di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang setia, tapi kami juga menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk membaca Alkitab dalam kitab 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-16, yang menyatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.
Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, sebab orang-orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengarkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan yang juga melakukan firman Tuhan. Haleluya. Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, guru dalam tradisi Jawa itu merupakan akronim dari kata digugulan ditiru. Artinya orang yang dipercaya dan diikuti bukan hanya bertanggung jawab mengajar mata pelajaran yang menjadi tugasnya, melainkan lebih dari itu juga mendidik moral, etika, integritas, dan karakter. Nah, tadi kita sudah membaca dalam kisah 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 16 ini bagaimana ada sebutan guru. Tapi yang jelas guru dalam bacaan ini bukanlah guru yang patut ditiru, karena mereka disebut sebagai guru palsu.
Kenapa mereka disebut guru palsu? Petrus memberikan ciri-ciri tentang guru palsu ini. Apa saja? Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Selain itu, mereka juga adalah orang-orang yang berupaya hidup di dalam keserakahan. Mereka hidup di dalam hawa nafsu dan mereka selalu menghujat. Perbuatan-perbuatan kejahatan ada di dalam diri mereka. Mereka menganggap kenikmatan itu adalah sesuatu yang penting sehingga mereka berfoya-foya. Dan kalau kita membaca, kalau kalian juga membaca dalam ayat yang ke-14 dikatakan, mata mereka itu penuh nafsu sinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Ini luar biasa guru palsu ini. Tetapi luar biasanya lagi, mereka pandai berkata-kata, mereka pandai memikat orang dengan perkataan mereka. Sehingga orang-orang yang lemah itu bisa terbujuk. Orang-orang yang baru saja berbalik dari jalan yang sesat itu bisa kembali kepada pengajaran-pengajaran sesat mereka. Itu luar biasa. Mereka pandai sekali memanipulasi orang lain. Dan orang benar yang berada dalam situasi itu merasa tersiksa. Kenapa? Petrus mengatakan karena mereka melihat bagaimana guru palsu itu bisa hidup dengan luar biasa. Mereka bisa melakukan kejahatan dengan seenaknya. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Dan orang yang benar itu melakukan sesuatu yang salah. Jadi bisa dikatakan orang yang waras jadi gila, sedangkan orang yang gila jadi waras. Karena itu Petrus mau mengatakan agar kiranya orang-orang yang percaya pada waktu itu harus waspada. Karena itulah situasi dan kondisi yang ada di sekitar mereka. Nah, ketika kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan ini, maka firman Tuhan ini sebenarnya juga mau mengingatkan kita saat ini. Coba kita perhatikan situasi di mana kita saat ini ada. Bukankah guru-guru palsu itu ada dengan ciri-ciri seperti yang dikatakan di dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ini? Ada orang yang mengajarkan pengajaran yang sesat, yang menyangkal tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang menghujat kemuliaan Allah, yang hidup dengan hawa nafsu mereka yang jahat, yang berupaya mempengaruhi orang lain agar mengikuti jalan mereka yang tidak benar, hidup di dalam keserakahan, dan berupaya terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Sebenarnya kita juga diingatkan untuk berhati-hati. Kita harus bersikap waspada karena mereka sangat mudah untuk mempengaruhi, apalagi orang-orang yang lemah. Siapa di sini yang dimaksud dengan orang yang lemah? Tentunya orang yang lemah dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang yang lemah adalah orang-orang yang punya sikap hidup masa bodoh terhadap kehidupan beriman mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, karena guru palsu itu adalah orang yang lihai dalam berkata, sangat mudah bagi orang-orang yang lemah tadi terikut dan akhirnya menjadi pengikut mereka. Rekan-rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita semua, secara khusus orang-orang muda. Kenapa orang muda? Bisa saja orang muda menjadi orang yang lemah. Karena sekalipun ia di dalam kehidupan mereka sebagai orang yang lagi berada dalam puncak produktivitas mereka. Tetapi ketika mereka tidak memperlengkapi diri mereka dengan baik dalam pengetahuan dan pengenalan tentang siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka sebagai juru selamat mereka, maka akan sangat mudah
orang-orang muda ini kemudian terpengaruh. Tidak heran kalau gereja-gereja atau ibadah-ibadah itu jarang diikuti oleh orang muda. Yang lebih mendominasi adalah orang tua. Kenapa? Karena tadi dianggap bahwa persoalan iman itu nanti, persoalan memperlengkapi hidup di dalam beriman kepada Tuhan, melakukan yang benar itu nanti. Yang penting saat sekarang ini bagaimana memuaskan diri, membuat hawa nafsu ini terpenuhi. Hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena guru-guru palsu itu dengan ajarannya, dengan pengikutnya itu sudah tersedia tempat yang membuat mereka akan menjalani kehidupan yang binasa. Kalau kita membaca dalam ayat 17 dikatakan, bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Jadi anak-anak muda, rekan-rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah bahwa untuk setiap perbuatan yang kita lakukan dalam dunia ini selalu ada pertanggungjawabannya kelak. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Bersikap waspada, perlengkapi diri kita dalam pengetahuan dan pengenalan tentang siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hiduplah dalam kebiasaan-kebiasaan yang benar. Karena karena kita tidak membiasakan hidup benar, maka kehidupan kita pun terpengaruh dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau hidup di dalam hawa nafsu. Tuhan Yesus menolong kita semua untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Rekan-rekan pemuda, mari kita respon firman Tuhan yang telah disampaikan dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 194 baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Ku rasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku bersorak bergema. Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku, ku tetap percaya pada janjinya. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah, untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan ketika kami juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur kami melalui persembahan kami. Dan ketika selesai ibadah ini kami menyiapkan diri kami menyatakan sebagai saksi Tuhan yang hidup dimanapun kami berada. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah apa yang boleh kami lakukan dalam peribadahan gerakan pemuda ini, sehingga menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan pula ya Tuhan,
untuk kehidupan para pemimpin kami menyerahkan lembaga negara kami, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada mereka semua, agar mereka dimampukan untuk dapat melakukan yang terbaik untuk kehidupan bangsa negara kami. Kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada di dunia, Tuhan kiranya memberkati, agar kiranya dalam pertolongan Tuhan, gerejamu tetap dapat menyatakan bagaimana tugas dan panggilan yang melayani, bersaksi, dan bersekutu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk GPIB secara sinodal, bahkan secara khusus kami berdoa bagi GPIB Jemaat Marturia khususnya. Mari Tuhan Yesus kiranya memberkati, sehingga setiap karya kerja atau pelayanan yang boleh dilakukan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami sebagai pribadi yang melayani tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua presbiter, pelkat, pengurus pelkat, komisi dan panitia yang ada, Tuhan kiranya memberkati. Dan teristimewa kami berdoa untuk kepengurusan gerakan pemuda. Mari Tuhan Yesus memberkati, agar kiranya pengurus bersama anggota boleh memiliki sinergi yang baik untuk kebersamaan, saling melengkapi, dan akhirnya melalui gerakan pemuda ini nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tuhan, bangkitkan semangat para anak-anak muda untuk semakin melihat tugas dan tanggung jawab mereka ketika mereka masih ada di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah pada saat ini, dan terima kasih karena Tuhan juga menjaga, melindungi kami semua. Jikalau ada di antara kami yang sakit, berkenan kiranya Tuhan Yesus memulihkan kami, sehingga dalam pertolongan Tuhan, keadaan kami yang dipulihkan, keadaan kami yang sehat, membuat kami semakin mengucap syukur, dan akhirnya memberi diri untuk terus dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Berkati rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang dengan segala upaya mereka untuk terus memberi diri agar pelayanan gerakan pemuda, pemberitaan firman Tuhan atau persekutuan ini boleh dirasakan setiap anak-anak muda yang ada. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah melalui setiap pekerjaan Tuhan, melalui video ini atau melalui rekaman-rekaman yang ada, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, kanal YouTube dari GPIB Marturia, Tuhan kiranya juga menolong dan memberkati setiap mereka yang berjeri lelah dalam melakukan pelayanan mereka, sehingga kanal ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu ya Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Berkenan Tuhan menyempurnakan doa kami dalam doa yang telah diajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman dapat mengirimkan persembahan teman-teman ke rekening bank yang akan
tampilkan di layar monitor teman-teman, atau teman-teman dapat men-scan QR code yang akan ditampilkan juga di layar monitor teman-teman. Dan teman-teman, untuk persembahan kali ini kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti 78 baitnya yang pertama sampai yang kedua. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Saya akan memimpin doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang terkasih, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Bapa yang mencukupkan kami dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh luar biasa kasih-Mu Bapa yang melimpah atas hidup kami, dan kami juga Bapa akan memberikan beberapa dari persembahan kami Bapa. Biarlah Bapa kiranya persembahan kami ini Bapa dapat berguna Bapa bagi pembangunan dalam gereja kami Tuhan Yesus, dan juga untuk pelayanan dalam gereja kami. Dan Bapa biarlah setiap tangan yang memberikan selalu diberkati dan diberikan kelimpahan berkat yang luar biasa. Dan Bapa biarlah sukacita-Mu Bapa selalu berdiam dalam diri kami, dan kami serahkan seluruh persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, hanya kepadamu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya Bapa, amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita dengarkan warta Gerakan Pemuda. Sebelumnya saya mewakili pengurus Gerakan Pemuda GPIB Marturia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Miss Peletimus Sonobogar yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan firman Tuhan kepada kami. Semoga pelayanannya selalu disertai Tuhan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus selalu. Dan terima kasih juga untuk partisipasi teman-teman yang sudah mengikuti ibadah Gerakan Pemuda dari awal kita memulai ibadah dalam jaringan ini sampai dengan sekarang. Dan teman-teman, untuk informasi, hari ini adalah terakhir kita beribadah Gerakan Pemuda di tahun ini, dan tahun depan kita akan memulainya lagi di bulan Januari. Teman-teman bisa update tanggal dan waktunya di Instagram Gerakan Pemuda GPIB Marturia Lampung. Dan info selanjutnya mungkin akan disebarkan melalui kontak di grup WhatsApp Gerakan Pemuda GPIB Marturia Lampung. Dan teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Sekarang tiba bagi kita untuk menyatakan kesaksian hidup kita
dimanapun kita berada, waspadalah dan senantiasa berjaga-jagalah, sehingga kita boleh senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan terhindar dari jeratan guru-guru palsu. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kehidupan rekan-rekan muda sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Benar